Tapi besok ulangan angkanya jelas kan ya, Pak? Angkanya sih tak jelas sih. Tapi kalau misalkan nggak jelas, kita kira-kira nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Angkanya jelas kok. Oke, pasti, Pak. Jadi ya, kalau enggak diperkirakan naik berapa gitu aja. Bisa kalian main perkiraan juga bisa. Pokoknya kalau agak susah itu bisa dideketin dengan cara dilihat di garis. Jadi perbandingan berapa. Kalau di situ gridnya berapa, itu bisa dikira-kira kok. Berarti yang perlu tepat itu cuma eh, panjang kelas sama itunya aja kan, Pak? Sama Ya, tengahnya aja. panjang kelas sama Kalau frekuensi aja udah jadi. Karena di sini kan diminta untuk nyari tabel gitu ya. Carilah tabelnya. kalau Yang penting, frekuensinya agak beda gitu nggak apa-apa kan, Pak? Kalau memang angkanya nggak terlalu. Oke. oh ini perkiraan, jadi sedikit perkiraan. Jadi Ah, kalau seperti ini harus harus dicari dulu. Ringnya itu berapa. Nah, ini yang harus ingat bahwa di sini yang diketahui adalah titik tengah ya. Hmm, Titik tengahnya. Nah, sekarang berarti kalian harus mencari tabelnya gitu kan. Kelasnya berapa gitu kan. Itu. Kalau udah pernah, gampang jadinya. Tapi kalau belum, agak kerepotan gitu ya. Jadi kelas pertama itu harus berapa. Kelas kedua berapa gitu kan. Nah, berarti sekarang cari kalau mau gampang cari tengahnya ini. Tapi bawah atau tepi atasnya. Nah, kalau di sini 123 sampai 132 itu selisihnya berapa gitu kan? Itu bisa bisa atau ada yang bisa ketemu nggak? Ada banyak cara sih sebenarnya kalau kayak gini itu. Ya, jadi yang penting bahwa di sini itu jaraknya sama, gitu kan? Pada prinsipnya kan seperti itu. Jaraknya harus sama. Nah, kalau ini misalkan dua, ya berarti di sini dua kayak gitu. Nah, itu tinggal kalau udah pernah jadi gampang gitu ya. Jaraknya berapa? Ada yang tahu caranya? It- Itu satu dua eh satu dua Caranya tujuh apa? Pak. Yang di tengah-tengah Satu? satu dua tiga tiga Oh, dua itu caranya satu gimana? dua. Jadi kan 132 dikurangin 123 itu kan 9. Nah, terus habis itu 9 kan kebetulan angka ganjil jadi lebih gampang. Tengah-tengahnya 9 pasti angka kelima kan. Dibagi dua, 4,5 gitu ya? Iya, Ini kalau pas misalnya setengah mundur, pas setengah maju gitu kan? ya. Atau nggak pakai jari gitu, Pak. Pakai jari bisa. Nah, berarti kalau dicari, sekarang coba ditambahkan. Kalau misalkan dapat selisih 4,5 ya, ya dapat 4,5 gitu kan. Berarti 123 ditambahkan berapa 4,5? Jadinya berapa? 127 gitu ya? Setengah. Ah, terus di sini tambah, misalkan tambah 4,5 berarti 136 setengah gitu ya. Di sini berarti berapa? 123 dikurangi 4,5. Berarti 118 setengah ya, ya kan? Nah, berarti ya penting ketemu nih, cari dewek ya. Cari dewek nih. Udah kalau kayak gitu kan lebih mudah. Ini berarti 100 berapa? 19 ya. Sampai 127. 128 sampai 136. 137 sampai 100 ya berapa di sini gitu. Nah, ada cara lain nggak untuk menentukan ini? Kalau misalkan 123 ditambah apa itu? 132 temunya berapa? Ini 5, 5, 2. 255 dibagi 2 berapa? 127 setengah. Dua bisa. Inilah ketemu di sini. Tuh, bisa. Tinggal nanti kalau kayak gini, kalau sudah dapat ring ini, ini berapa? Ini berapa? Udah, ini bisa ditambahkan berapa? Bisa. Ini selisihnya berapa? 127 sampai di 136 selisihnya berapa? Itu bisa. Jadi nambahnya pasti sama gitu ya. Nah, banyak cara. Pokoknya kalau udah ketemu polanya, kalian tinggal lanjutin, itu lebih mudah. Ya, gitu ya.
Atau pakai tadi yang 4,5 juga bisa. Mana yang lebih mudah dah menurut kalian ya? Mana yang bisa dicari. Jadi banyak alternatif itu ya. Kayak gitu. Oke, itu. Ya Kim, udah ya. Oke, saya mau lanjut. Tadi sampai di mana ya? Nah, sampai ini. Oke, next. Nah, 27. 27 ini sebenarnya eh, apa ya? Ya gampang-gampang susah. Tapi gampang sih. Pada prinsipnya paham aja. Jadi intinya adalah begini. Soalnya, soalnya di bawah ya. Tadi soalnya apa? Ini soal yang merah ini. Ini. Nah, jadi ini maksudnya adalah kalian menggunakan aplikasi ya dalam bank ruang. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada cicak di ujung ini, gitu ya. Ini ada lubang nih. Ini misalkan terbuat dari karton atau kertas gitu ya, cicaknya di dalam gitu ya. Suruh keluar tuh cicaknya. Nah, ya cicaknya pintar matematik kali ya. Nah, kalau enggak, pokoknya dia diminta untuk mencari jarak terpendek. Prinsipnya itu. Nah, jarak terpendek itu apakah menggunakan atau jalurnya kemana gitu ya? Apakah kayak banyak jalan kan kayak gini? Nah, kalian harus tunjukin nih nanti supaya dia mendapatkan jalan terpendek. Bisa saja eh, kalian harus lihat nanti kira-kira lewat mana yang paling pendek. Apakah ini kan Cica suka-suka jalan ya, apa muter-muter gini ya. Ya bisa aja kalau dia suka muter-muter. Tapi kan permintaannya jarak terpendek. Yang penting melalui dindingnya atau melalui sisi kubus. Musiknya kan seperti itu. Nah, ini harus kalian coba. Kalau misalnya nih, Pak kalau lewat atas ini terus ke sini, ya bisa. Pak lewat sini batas bawah ini terus ke atas ya bisa. Pak kalau lewat misalkan lewat ke sini, ini bisa. Pak ada jalan lain misalnya tak potong di tengah, bisa saja begini. Nah, tinggal dicari jaraknya ini. Nah, kalian harus cari-cari itu. Kayak gitu. Mana yang terpendek dari sekian ini udah main logika gitu ya. Jadi penalarannya kalau kemarin kan ada seperti ruangan gitu kan, kabel terpendek gitu ya. Nah, ada berada di mana. Nah, ini butuh pemahaman kalau seperti ini, pemahaman terus kemudian dicari gitu ya. Nah, mana yang pendek atau mana yang paling pendek. Tetapi ini harus memahami tentang nanti bentuk akar ya. Nah, tetapi kalau seperti ini kan dalam kubus ya. Ini contoh hanya dalam kubus. Kalau kalian baca di kisi-kisi itu adalah limas. Ya, dibedakan. Kalau di sini adalah kubus, kalau yang di kisi-kisi tak tulis malah limas, dah jelas banget. Jadi paling tidak kalau di dalam limas itu bentuknya kayak apa? Ya bisa saja mencari jarak terpendek, tetapi posisinya nanti seperti apa. Nah, itu nanti kalian harus cari posisi yang paling pendek. Itu hanya nanti memakai Pitagoras, Pak, sebenarnya. Dan main logika gitu ya. Oh, jarak terpendeknya ini. Atau kalau saya kok ada dua ya, dibandingkan aja kalau seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini nanti kalian bisa coba seperti ilustrasi yang saya berikan tadi. Jadi mana jarak yang terpendeknya, gitu kan? Apakah lewat begini atau begini? Tapi kan nggak bisa lurus ya. Nggak bisa ini nggak bisa lurus gitu. Apakah nanti kalian cari, oh bisa jarak terpendeknya saya mau lewat ke atas sini terus ke sana misalkan gitu atau begini ya malah lebih jauh itu kalinya. Gitu. Atau saya jarak terpendeknya dari sini ke sini ke tengah ini terus ke sana bisa saja kan. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya cari jarak terpendek. Terus gimana ya dibuktikan aja cari banyak banyak cara. Ini kan bisa pakai Pitagoras. Enggak nyampe trigonometri sih enggak ya. Nah, kayak gini. Jadi jarak terpendek kayak gitu ya. Itu prinsipnya kayak gitu. Nanti silakan itu dicoba mana yang merupakan jarak terpendeknya. Kalau ini histogram ya, histogram diminta mencari apa? Modus. Modus itu muncul ya. Oh, kalau ini mah harusnya bisa semua. Modus itu munculnya di sini kan, modusnya. Berarti modus itu apa? Lebih bawah gitu kan. Modus ditambah D1 dibagi D1 plus D2.
kali C. Nah, tepi bawahnya kan ini. Berarti 35,5 tinggal perhitungannya. Ditambah di satunya itu selisihnya ini. 32 dengan 15 berarti kan 17 gitu kan. 17 dibagi dengan 17 per ini. Ini berapa tuh? 12 ya. Kali C-nya. C-nya ya kalian lihat ini berapa caranya. Ini kalau dihitung langsung 38. 38 dengan 5 berarti 13 ya. Kayak gitu. Itu tinggal dicari ya. Bilangannya mana yang memenuhi gitu ya. C itu adalah panjang interval kelas ya. Kayak gitu. Itu. Panjang interval kelasnya 2 kan? Ini berapa sih? Walah, 2 ya. Saya melihatnya kok banyak banget. 2. 2 apa 3? 3, Pak, kayaknya. 3 deh. Oh, saya lihatnya 25. 3 ya. Karena kalau ini saya perbaiki, topi bawahnya 36 sampai 38 ya. 36, 37, 38. Nah, kalau enggak, ini dikurangi aja. Jadi misalnya ini kurang ini. Kalau pakai tepi langsung dikurangi aja 44,5. Kalau mau ngurangi ya, kalau mau ngurangi itu pakai tepi bawah, tepi atas 41,5. Maka ketemu 3 kan. Tapi kalau ngitung 36 sampai 38 jangan dikurangi. Kalau dikurangi misal 38 dikurangi 36, nah itu harus ditambah 1 ya. Itu tergantung yang mau diambil yang mana. Kalau sesama tepi langsung kurangi, tetapi kalau pakai batas bawah, batas atas bisa dikurangi atau kalau enggak kalau sedikit pakai jari ya. Lebih aman pakai jari 36, 37, 38. Oh, ada 3 kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Itu. Next berikutnya jadi banyak-banyak cara. Ini modus, itu juga modus ya. Harusnya median kayaknya ya harusnya. Kalau nggak salah 32 median ya. 32. Uh, mata saya udah sampai capek nih. 32 sampai nggak kelihatan. 32 itu median ya? Oh iya median. Bukan, pokoknya yang ini 31 apa 32? 31 itu median ya. Ya ditanyakan median. Nilai tengah setelah diurutkan, tapi dari histogram ya. Jadi itu bisa diganti sendiri ya. Jadi kalau di 31 itu kan kebetulan sama dengan 30 soal di sini. Tapi yang ditanyakan histogram. Nanti coba saya ganti mediannya deh supaya dapat median. Ya itu. Ya kalau median tetap nilai median itu nilai tengah setelah diurutkan kan ya. Ya jumlah datanya ada berapa gitu aja kan. Terus tengahnya mana, terpakai topi bawah. Udah prinsipnya Kak median itu kayak seperti kuartil gitu ya. Pakai setengah kan, kalau ini setengah dari N gitu ya. Dikurangi frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau median, saya tulis saja median. Kalau median itu harus diingat. Jadi tepi bawah dari median ditambah, nah ini kan median setengah dari N dikurangi FKK gitu ya. Dibagi frekuensi mediannya dikali C. Udah kayak gitu. Ini berlaku seperti kuartil ya. Nah, kalau kuartil berarti ada seperempat, setengah, sama 3/4 gitu kan. Kayak gitu. Oke, saya mau ke sini. Nah, misalkan ini, kalau rapat anggota DPRD diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk di mengelilingi meja bundar. Jika ketua harus duduk di antara wakil, nah ini si ketua, gitu kan, wakil ketua, gitu kan, sama apa? Sekretaris ya, di S. Terus ada 3 anggota, A1, A2, A3 gitu kan. Banyak cara duduk, eh, banyak cara mereka dalam duduk rapat ini ada berapa? Nah, kalau seperti ini, si 3 orang ini harus jadi duduk satu kesatuan kan? Nah, pada prinsipnya berarti ini dianggap satu blok, satu bagian. Jadi sekarang bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi ada 4 siklis. Berarti 4 min 1 ya.
faktorial. Nah, terus ini sekretaris dan wakil ini kan bisa bertukar begini kan? Hanya ada dua kan? Ya udah, dua. Dua faktorial juga boleh gitu kan. Ketua harus tetap ditelan. Ya, nggak bisa berubah. Jadi yang berubah hanya sekretaris sama wakil. Berarti ini 3 faktorial kali 2 faktorial. Dia akan menjadi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kan? Kali 1. Berarti menjadi 12. Sudah gitu. Kayak gitu. Pakai nalar. Pakai logika terus pakai nalar terus kemudian dihubungkan dengan siklis. Gitu ya. Jadi kalau ini satu kesatuan, kalau seperti biasanya kan ayah ibu harus berdampingan, gitu kan? Nah, kayak gitu. Ayah ibu itu ditukar hanya ada 2 faktorial kan? Tapi kalau satu blok itu kan ayah ibu ditukar dengan yang lainnya kan bisa. Nah, jadi ini yang bebas itu adalah yang biru. Kalau yang ini SKWK ini, nah, sekretaris, wakil dan ketua wakil ini harus satu blok. Satu blok tapi bisa berganti kan si sekretaris sama wakilnya itu bisa pindah. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu terus saya lanjutin kalau tidak ada pertanyaan. Eh, dua dadu. Dilempar peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10. Nah, yang jumlah 9 itu berapa? 27. Diurutin aja 27, 36, ada lagi nggak? 45, 54, 64, sorry, 63, terus kemudian 72. Yang 10 atau berarti dua-duanya. Berapa? 10. Berarti 45 ya? 46 ya? 46, terus kemudian 55, terus 64 ya. Pak Mister. Berarti ini N-nya ada, Itu kok 6, 2,7? N-nya 3. Jumlahnya 9. Sorry, Oh, sorry, nggak ada. 27 kan nggak ada ya? Oh, benar-benar. Oke, berarti dia N-nya berapa? 4 ya? 4. Terus sama 3 ya? Berarti 7 peluangnya kan peluang ya? Berarti 7 per 2 dadu jumlahnya berapa? Kalau 2 dadu dilempar 36, Pak. 36 ya? Ya gitu. Nah, yang penting ini harus hati-hati. Udah, udah sliwer nih, udah malam. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini jika sebuah dadu dilempar 2 kali, sebuah dadu dilempar 2 kali, peluang mendapatkan sebuah dadu dilempar 2 kali, maka peluang untuk mendapatkan jumlah angka kurang dari 5. Oh, berarti yang kurang dari 5. Jumlah angka jadi 2 dadu, dadu 1 dan dadu kedua lemparan pertama dan lemparan kedua itu dijumlah yang bilangannya kurang dari 5. Kurang dari 5 itu berarti 5 ikut enggak? Enggak ya. Berarti hanya 4. 4 itu 1, 3, 2, 2 sama 3, 1 ya. Yang 3 berarti 1, 2 sama 2, 1 ya. Jumlah 2 ada enggak? Ada. 1, 1 ya. Terus jumlah 1 enggak ada. Ya wes, ini piro itu semuanya. 6 ya. Nah, berarti peluangnya adalah 6 per 36. 6. Kayak gitu. Pak, Hei, itu kalau 2 kali perlu dikali 2 atau enggak, Pak? nggak usah. Karena di sini kan nalarnya begini. Sebuah dadu dilempar 2 kali kan. Nah, lemparan itu, jadi nalarnya adalah seperti membayangkan 2 dadu sebenarnya. Tapi lemparnya adalah 2 kali. Satu dadu dilempar 2 kali kan. Jadi Oh, ada dadu pertama dengan dadu kedua. Nah, lemparan keduanya itu ditambah. Kayak gitu. Ini seperti bayangannya adalah seperti 2 dadu. Nah, kalau 2 dadu bersamaan. Tapi ini satu dadu tapi lemparnya adalah satu-satu gitu ya. Nah, lemparan pertama dan lemparan kedua itu dijumlah. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi jumlahnya yang kurang dari 5 berarti jumlah 4, 3, 2 kan. Gitu. Kayak gitu ya. Nah,
Oke, next. Kalau nggak ada. Nah, dari kantong berisi 8 merah. Nah, ini merah ada 8. Terus kemudian putih itu 10. Ini diambil 2 ya. Berarti kalian bisa menggunakan peluang terambilnya sekaligus cara acak. Berarti kalian bisa menggunakan kombinasi ya. Jadi peluangnya adalah, nah ruang sampelnya ngambil 2 kan. 2 dari satu kantong itu 8 sama 10 ya. Nah, kalian cari 18. Nah, terus kemudian bahasanya peluang yang terambil 2 kelereng putih. Nah, dua-duanya putih nih. Ah, 2 sekaligus. Dari putihnya ada berapa? 10. Mudah. Seperti itu. Tinggal dicari ya. 10C2 dengan ini itu berapa? Ya, kalau seperti ini kan misalkan dicari kan kalau angkanya kan tidak terlalu jauh ya, tapi angkanya cuma gede aja. Jadi kalau seperti ini nanti bisa lanjutin 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. Ini 18 faktorial dibagi 16 faktorial dikali 2 faktorial. Itu bisa dicoret. Kalau yang bisa dicoret, coret aja nih. Ini kan di sama di bawah kan bisa. Jadi ini berarti menjadi berapa? 10 kali 9 ya. Kan 8 faktorial. Tak langsung ya. Ini tinggal 18 kali 17. Itu. Tinggal sederhanakan. Kalau ini bisa sederhanakan, sederhanakan. Ini bisa ya? Oh, ini satu dengan berapa ini? 2 ya? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, kalau angkanya tergantung sih. Nah, kalau ini kayaknya larinya tidak dibagi deh. Nah, jadi angkanya yang di bawah itu 153. Kayak yang dekat adalah ini. Kalau 18 kali 17 berapa? 756 ya. Sorry. 5 berarti 12, 8, 1. Habis. 6. Ada yang salah ya? Kalau saya ada yang salah dikoreksi ya. 6, 10, 200. Nah, ini tinggal nanti sederhanakan. Keinginannya dia larinya kemana. Itu aja. Gitu ya. Nanti dicoba aja. Coba nanti ada yang salah nggak saya? 8, 10. Tapi pada prinsipnya begini ya. Nah, kuncinya ada di sini. Nanti kalau jawaban kan tinggal menyesuaikan ya jawabannya. Yang terambil adalah 2 kelereng putih karena dia diambil sekaligus. Beda kalau dia diambilnya adalah satu persatu. Kalau satu persatu itu adalah bisa pakai yang eh, peluang bersyarat itu bisa, gitu ya. Pada prinsipnya itu tinggal nanti kalian cari mana yang sesuai di pembagiannya, kayak gitu. Ini mungkin ada yang keliru kali ke saya. Pada prinsipnya yang saya kotakin ini ya, karena dia diambil 2 sekaligus. Nanti tinggal diperbaiki. Oke. Dua dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Ya, peluang muncul mata dari 3 pada dadu pertama. Oh, jadi ini 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Dadu pertama, mata dari. Oh, kalau 2 dadu itu kan, oh kalian bisa melihat begini. Ini dadu 1, ini dadu 2. Nah, jadi kalau dijarang begini ya. Jadi pada akhirnya muncul mata dadu 3 pada dadu pertama. Jadi nanti eh, kepalanya yang angka 3 di sini kan 3. 31, 32 dan seterusnya. Jadi saya carikan yang ini deh. Coba ya, sebentar. Dadu supaya saya gampang menjelaskannya lebih cepat. Saya tulis dua dadu, dadu tape. Ya kan, ya. Ya. Ah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apa tuh? Saya baca dulu. Muncul mata dadu 3 pada dadu pertama atau 2 pada dadu kedua. Oh. Jadi, kurang gede ya? Gede nggak?
agak kelihatan kurang kecil. Jadi peluang, alah nggak bisa nulis aku di sini. Sebentar ya, tak potong aja supaya bisa. Oke. Udah gak mau. Dia apa? Belum. Kenapa? Hah? Mau tanya? Oh iya. Bentar ya. Nah, jadi eh munculnya mata dadu pertama peluangnya. Nah, kalau dilihat, kalau mau gampang sebenarnya gini. Mata dadu pertama itu tiga. Ini kan yang pertama. Sorry. Ini sebenarnya tak balik aja. Ini supaya gampang ya. Satu, dua. Ini dadu satu, ini dadu kedua. Supaya gampang lihatnya. Karena ini kan polanya ini yang dadu kedua, yang di belakang. Dadu pertama yang depannya. Dadu pertama itu muncul tiga. Terus pada dadu kedua itu dua. Berarti kan begini. Nah, kayak gini. Sebenarnya bisa kayak gitu. Kalau mau hitung manual juga bisa ini. Ini kan berarti ada ada berapa gitu kan? 6, 12. Ini ada berapa? 6 tambah 6 tambah 6 12 kurangi 1. Jadi yang dua kali kan ini. Kalau mau langsung dihitung, oh dia ada ketemu 11 per 2 dadu itu kan berarti 36. Itu juga bisa. Atau cara lain berarti dijumlahkan. Yang kepala dua, yang dadu pertama tiga itu ada 6. Yang dadu kedua itu ada 2, berarti kan ada 6. Tapi ada yang irisan. Nah, ini irisan berarti kurangi 1 per 36. Maka kan ketemu 11 per 36 gitu. Jadi kalian bisa hitung manual dengan tabel itu bisa sih. Itu lebih gampang kalau pakai gitu sih. Jadi akan langsung kelihatan. Itu. Nah, dicoret-coret. Kayak gitu ya. Next, berikutnya. Nah, ini bisa ya. Ini hanya membuat apa namanya? Ini sudah. Oke. Nah, normalnya udah 150. Misalkan ketinggian itu K, dikurangi standarnya 150, gitu kan. Sebenarnya ini harusnya lebih kecil dari kurang dari 15 ya, bahasanya kurang dari 15 berarti maksimal tidak, bukan beda dengan toleransi. Kalau toleransi sampai 15 itu masih bisa diterima 15-nya. Tapi kalau ini bahasanya kan kurang dari kayak gini. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau saya gambar ini 150 berarti pengukurannya itu kan K. Nah, paling naik 15, turun 15 gitu kan. Jadi batasnya permukaan air adalah kurang dari 15, maka interval ketinggian. Nah, interval ketinggian itu berarti kalau naik, berarti kalau tambah 115 berarti 165, kalau turun berarti kan dikurangi 15 berarti 135. Jadi kalau misalnya ditulis interval K itu adalah dari berapa? Dari 165 lebih besar, lebih kecil dari 165 atau lebih besar dari 135. Jadi ini adalah ketinggian minimum. Ini ketinggian maksimum. Kalau misal dibuat persamaan, ya tinggal K kurangi 150. Ini lebih kecil dari 15. Jadi setiap pengukuran itu dikurangi batasnya ini harus lebih kecil dari 15, bacanya gitu. Pengukuran ini bisa positif, bisa negatif kan. Selisih itu kalau pas di bawah, dia negatif. Kalau di atas menjadi positif kan. Nah, supaya dia menjadi satu persamaan, nilai mutlak, ya tinggal dinilai mutlak. Oke, ini 10 menit lagi ya. Oke, itu ya. Jadi kalau ditanyakan ketinggian minimum, ya 135. Ketinggian maksimum, 165.
Nah, kalau persamaannya ya nilai mutlak dari K min 150 itu kurang dari 15. Kayak gitu. Itu next berikutnya, kalau ini gampang ya. Komposisi ini gampang ya. Jadi kalau ini bahannya adalah 4 ton. Nah, kalau ini kan mesin pertama gitu kan. Ini mesin pertama, ini mesin kedua lah gitu kan. Jadi tinggal masukin aja di sini. Ini berarti X-nya diganti yang pertama kan mesin ini pertama ya. Nah, masukin. Berarti X-nya diganti dengan 4. Berarti 4 kuadrat min 3 kali 4 min 2 gitu kan. Berarti 16 dikurangi 12 dikurangi 2. Berarti dia akan menjadi 2 ya. Nah, 2 ini tinggal dimasukkan ke fungsi yang kedua ini. Berarti yang GM ya, G2 itu berarti 4 kali 2 plus 2. Berarti menjadi 10. Jadi hasilnya adalah 10 ton. Kayak gitu. Ya. Prinsipnya gitu, itu namanya komposisi fungsi. Tinggal substitusi aja. Mesin pertama masukin berapa gitu ya. Kayak gitu. Ya. Terus, kalau ini nomornya acak-acakan ya. Karena tadi di enter-enter. Kalau pertanyaannya adalah A kuadrat dikali dengan B kuadrat. Ya wes, gampang ya. A-nya kan berarti 1246 dikali 1246. Gitu kan. Ini A kuadrat. Terus B-nya berarti 41 min 4 kali 5. Sorry. Matrix ya. 41 min 4, 5. Nah, yang kuadrat boleh kalau mau dikalikan dulu. Berarti ini langsung ya. Miring-miring. Nah, prinsip perkalian matriks ngerti ya. Jadi ini 2, sorry, 1 ditambah 8 gitu ya. 1 tambah 8 kan 9. Saya tulis langsung aja ya. Ya, ya udah kalau ini semoga nggak ada yang lupa. Ditambah 8 ya. Ini 2 ditambah 12. Ini 4 ditambah 24 gitu ya. Terus ini berarti 8 ditambah 36. Agak gede ini nanti perkaliannya. Pada prinsipnya gitu aja. Terus ini 16 ditambah, oh minus ya. Minus 4. Terus ini berarti 4 ditambah 5. Ini min 16, kemudian ditambah dikurangi ya 20. Ini min 4 ditambah 25. Udah tinggal dicari ya, nanti kalikan lagi dengan dua matriks deh. Jadi kalau ini ketemu 9, ketemu 14, ketemu 28, ketemu 44. Nah, ini dikalikan matriks yang satunya berarti 12, ini 9, ini min 36, ini 21 ya. Udah tinggal dikalikan ya. Cara ngalikannya ya piye? Oh, tinggal ngalikin gini ya. Angkanya Ini gede, 9 Pak. kali 12 ya, Angkanya gede. ya nggak apa-apa. Pada prinsipnya kalau angka gede, yang penting bisa ngerti prinsipnya. Jadi tinggal, oh ini 14 kalikan min, sorry ini kan plus ya. Min 36. Nggak apa-apa kalau seperti ini. Ya kebetulan contoh ya kan. Contoh suka-suka yang membuat ini. Tapi yang penting adalah prinsip perkalian ini ya. Jadi kalau misalkan A kuadrat itu bukan A-nya digandain semuanya angkanya. Ya, jadi tetap A dikalikan dengan matriks. Nah, pada prinsipnya itu yang harus dapat. Gitu. Terus gitu ya. Terus buatlah tabel distribusi dari histogram. Oh, tadi udah ini. Kalau ini kubus memiliki jarak 10 jarak ini dia kurang. Kalau ini mah bisa ya. Saya ambil yang apa ya? Diketahui kubus dengan jarak 12, jarak D ke BD. Oh, kalau ini. Ini pada prinsipnya buat kubus gitu ya. Misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini 12 semua kubus. G itu di sini ya. Ini G. Terus BD. BD di bawah ini. Ya udah ini pas tengah di sini kan. Ini kan jadinya seperti segitiga sama sisi kan. Ini G, ini D, ini C. Udah tarik garis ke tengah ini. Ini berapa? 12 akar.
Ini 12 akar 2 kan diagonalisasi 12 akar 2. Ini juga 12 akar 2. Jadi kayak dipotong aja ini siku-siku. Ini kan jadi 6 akar 2 kan. Nah, pakai Pitagoras ya, ketemu gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, nanti harus hati-hati, harus bisa menentukan jarak yang mana yang dimaksud jaraknya dulu. Baru kalian itu eksekusinya seperti itu. Wes, itu ada pertanyaan yang mana? Cukup ya? Saya kira bahwa ini contoh ini nanti kalian coba lagi. Pada prinsipnya, teman-teman, kalau sudah ada jawaban, bagi yang belum merasa trigonometri, yang mana ya? Yang mana kira? Oke, Yang ini ada anak IPS, ada konstruksinya anak IPA. Oke, teman-teman, untuk yang pembahasan ini sudah selesai ya. Silakan dicoba lagi. Jadi kalau sudah ada, silakan dicoba lagi supaya sampai paham gitu ya. Jadi harus harus teliti. Yang penting harus teliti. Itu, oke, gitu. Jangan menyerah pokoknya ya. Bagi teman-teman boleh live. Kalau yang ada mau tanya yang anak IPA ya, itu silakan aja. Saya tunggu. Silakan anak IPS boleh live ya, karena untuk yang IPA-nya sekarang. Oke, gitu. Berikutnya saya